bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Salam jemaat Gereja Morning Star Every Nation dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya berdoa kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan saudara sekalian. Kita masih terus berada dalam situasi di mana perkembangan daripada virus corona ini membawa kerugian yang sangat besar bagi setiap pribadi. Ada yang di PHK, ada yang mengalami sakit, ada yang dirumahkan, ada yang bahkan kehilangan pekerjaan dan bisnis mereka. Bahkan perekonomian suatu kota atau suatu daerah menjadi sangat-sangat turun secara drastis. Itulah yang kita alami. Tetapi pada hari ini mari kita merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, di mana kisah ini memberikan kekuatan kepada kita di tengah situasi yang sulit. Ayub pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Kisah ini adalah kisah di mana Ayub mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Kalau saudara baca pasal yang pertama, Ayub mengalami cobaan, mengalami ujian yang diizinkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dia kehilangan seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya. Dia kehilangan harta kekayaannya, bahkan dia sendiri mengalami suatu penyakit yang sangat menjijikkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub ini, keadaan yang sulit menjadi pelajaran bagi kita di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini juga. Tapi yang menariknya, ketika Ayub memberikan ungkapan hatinya melalui pasal 17 ini yang berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Dan juga di ayat yang ke-11 berkata, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Artinya Ayub melihat masa depannya suram, melihat tidak ada harapan di depan, bahkan untuk berharap pun semangatnya menjadi patah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang saya mau bagikan. Apa yang diminta oleh Ayub di hadapan Tuhan. Di ayat yang ketiga dia berkata, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah bahwa Ayub meminta kepada Allah jaminan untuk masa depan. Jaminan untuk situasi-situasi yang dihadapinya di depan dia. Jadi Ayub meminta Allah sebagai jaminan. Di ayat yang ke-17 ini adalah ayat di mana Ayub mengeluh kepada sahabat-sahabatnya yang datang kepada dia, bukannya memberikan dukungan, bukannya memberikan support atau dorongan untuk terus maju di dalam Tuhan. Tetapi teman-teman sahabat-sahabatnya datang untuk menghakimi Ayub, menunjuk kesalahan Ayub, dan mengatakan, mereka berkata, coba kamu periksa dirimu, dosa apa yang kamu lakukan. Inilah yang terjadi, yang dialami oleh Ayub, sehingga dia mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, menghadapi situasi ini aku sudah patah semangat. Bahkan cita-cita dan rencana-rencanaku yang sudah kurancangkan gagal semuanya. Itulah sebabnya di tengah situasi ini aku meminta engkau sebagai jaminan. Di Amerika Serikat hidup seorang anak kecil yang bernama Thomas Alva Edison. Kalau saudara pernah membaca kisah ini, pada suatu kali ketika dia di sekolah, dia selalu saja mendapat nilai yang jelek. Dan gurunya sudah stres untuk mengajar dia karena dia tidak bisa mengingat atau menyerap pelajaran
yang diberikan kepada dia. Pada suatu hari seorang guru menulis surat kepada ibunya, lalu diberikan kepada Thomas Alva Edison ini untuk dibawa kepada ibunya. Tapi dengan pesan jangan membuka surat itu sampai surat itu tiba di tangan ibunya. Ketika ibunya membuka surat itu, dia melihat suatu tulisan yang berkata, putra Anda begitu bodoh. Kami tidak bisa menampungnya untuk sekolah di tempat ini. Dan tidak seorang guru pun yang sanggup untuk mengajar dia lagi. Karena itu kami kembalikan kepada Anda untuk Anda ajar. Ibunya menangis membaca surat itu. Tetapi ibunya memberikan kata-kata yang membangun kepada Thomas Alva Edison ini. Engkau adalah anak yang jenius, engkau anak yang berhasil. Aku akan mendidik engkau sampai engkau berhasil. Karena ibunya tahu bahwa jaminan masa depan untuk anaknya ini hanyalah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan untuk masa depan anak ini. Kita tahu hasilnya. Meskipun Thomas Alva Edison dididik di sekolah rumah atau bukan di tempat sekolah formal, tetapi dia menjadi seorang penemu telegraf pertama dan juga bola lampu yang kita nikmati sampai pada hari ini. Itulah jaminan yang diberikan Tuhan kepada orang yang berharap kepada Dia. Di tengah situasi yang sulit seperti ini juga, sama seperti Ayub, kita mungkin sudah patah semangat. Kita mungkin sudah berkata, Tuhan, semua rencana-rencana dan cita-citaku gagal semuanya. Mari kita meminta kepada Dia, Tuhan, Engkau menjadi jaminan untuk situasi yang saya alami. Pemerintah tidak dapat menjamin kapan COVID-19 ini berhenti, tetapi Tuhan dapat menjaminnya. Hal yang kedua yang saya mau berikan kepada kita dari firman Tuhan ini, itu Ayub meminta jaminan keselamatan atau keamanan dari Tuhan. Di situ dikatakan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan? Dalam terjemahan lain, siapa lagi yang dapat mempersiapkan keamananku? Di ayat yang kedua berkata, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Artinya Ayub mengalami ancaman keselamatan, ancaman keamanan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia berkata, siapa yang akan mempersiapkan keamanan bagiku di tengah situasi ini? Sahabat-sahabatku bukannya datang untuk mendukungku, tetapi datang untuk menghakimiku. Bahkan istrinya berkata, kutukilah alam dan matilah. Tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada yang dapat menjamin saya di dalam situasi ini. Itulah sebabnya saya meminta Tuhan, saya meminta Engkau sebagai jaminan atas situasi ini, bahwa Engkau sanggup membuat hal yang bagi manusia mustahil untuk dilakukan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah yang dikatakan oleh Ayub, itulah yang didoakan, yang diharapkan oleh Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga saat ini mengalami situasi-situasi seperti yang Ayub alami ini. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita terus meminta Tuhan sebagai jaminan, karena Dia sudah memberikan jaminan kepada saya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-4 dan 5 berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kata jaminan adalah kata yang sama di dalam Ayub pasal yang ke-17 dengan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 5 ini. Roh Kudus menjadi jaminan
bagi saya dan saudara. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Allah telah memberikan Roh Kudusnya untuk menjamin bahwa janjinya ya dan amin. Allah memberikan Roh Kudus untuk menjamin bahwa penghiburan, pertolongan, bahkan Dia adalah Roh yang berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kata jaminan adalah Roh Kudus dijadikan seperti DP, seperti uang muka. Karena ketika Allah memberikan Roh Kudusnya, Dia tidak bisa menariknya kembali. Karena ketika Allah menariknya kembali, berarti Allah sedang membohongi dirinya sendiri. Artinya Roh Kudus adalah jaminan meterai bagi saya dan saudara bahwa saudara dan saya diselamatkan. Bukti bahwa saudara dan saya diselamatkan, diberikan Roh Kudus sebagai uang muka, sebagai DP untuk janji-janji Allah sampai di dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan lagi, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Di tengah situasi yang sulit ini, mari kita berdoa seperti Ayub berkata, Tuhan, Engkaulah yang bisa menjamin situasi ini bisa berubah. Orang-orang di sekeliling, bahkan pemerintah sendiri tidak bisa menjamin kapan COVID-19 ini bisa berhenti. Tetapi Engkau Allah yang sanggup menjamin situasi ini dapat berhenti kapan, hari apa, jam berapa, tahun berapa. Tuhan tahu kapan itu berhentinya. Karena itu Dia menjamin, Dia meminta Allah sebagai jaminan untuk keselamatannya, untuk masa depannya. Hanya kepada Allah saja kita bisa berharap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, Tuhan telah menjamin kita dengan Roh Kudusnya, bahwa Dia memberikan penghiburan di tengah situasi yang sulit. Dia memberikan pertolongan di tengah situasi yang sulit. Dia menjamin masa depan saya dan saudara. Dia menjamin keselamatan saya dan saudara. Itulah sebabnya jangan pernah berhenti berharap di tengah situasi dan keadaan apapun yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa kepada jemaat, apapun yang mereka alami hari-hari ini. Mungkin mereka sudah patah semangat. Mungkin mereka sudah berkata, oh, rencana dan cita-citaku sudah gagal semuanya karena COVID-19 ini. Siapakah yang bisa menjaminnya? Tetapi firman-Mu berkata bahwa Engkau memberikan Roh Kudus sebagai jaminan atas janji-Mu, atas perkataan-Mu sendiri. Tuhan, kami minta pada hari ini, jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Engkau menjamin segala sesuatu akan berjalan dengan baik, karena Engkau Tuhan yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami di atas kayu salib. Engkaulah jaminan bagi kehidupan kami. Kami terus percaya kepada Engkau sama seperti Ayub percaya. Dan dia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dan di Ayub pasal 42 ayat 10, Allah memulihkan keadaan Ayub. Artinya Allah benar-benar menjamin untuk memulihkan keadaan Ayub. Dan kami juga percaya bahwa Engkau menjamin, Engkau memulihkan keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.